Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya gue bisa tampil lagi di layar kaca nih di One Man Production. Sejak lama, udah lama nih One Man Production ini dari zaman-zamannya kita ini Warung Mang Icang, dan sekarang alhamdulillah Allah memberikan keberkahan buat gue pribadi. Sekarang hari ini temanya berbeda. Kita talk show, kita ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol pintar bersama Kiai muda di daerah Jakarta Barat, yaitu adalah Al-Ustadz Muslihin. Beliau adalah salah satu wakil ketua Tanfiziyah PCNU Jakarta Barat. Sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa di Indonesia ini memiliki beragam agama yang memang diakui di Indonesia. Poin khususnya adalah agama Islam yang memang mayoritas. Oke, sahabat-sahabat sekalian, langsung aja kita kenalkan. Ini bersama Ustadz muda kita, yaitu Bapak Ustadz Muslihin SPD. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ustadz, gimana? Sehat Pak Ustadz ya? Walafiat. Malam hari ini mengganggu kita ini untuk berbincang-bincang sama Pak Ustadz. Belum malam lah, masih santai. Namanya ngopi lah ya, santai. Nah, kita perlu kenalin dulu nih. Nah, ini kita ngopi kita ini ala NU Pak Ustadz. Nahdlatul Ulama. Sangat luar biasa sekali. Tapi Pak Ustadz nggak ngopi nih. Saya ngopi sendirian nih. Karena saya tuan rumah. Oh iya. Pak Ustadz, mohon izin kita ngopi dulu. Bismillah. Ini luar biasa sekali. Di rumahnya wakil ketua Tanfidiyah NU, ngopinya pakai gelas NU. Alhamdulillah. Jos. Pak Ustadz, kita langsung aja Pak Ustadz nih ya. Karena baik. sahabat-sahabat yang ada di rumah ini penasaran nih Pak Ustadz. Karena segmen kita hari ini adalah tentang makna sesungguhnya mu'alaf Pak Ustadz. Jadi untuk yang pertama Pak Ustadz, apa maksud daripada mu'alaf itu Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz untuk menjelaskan di sahabat-sahabat One Man Production, dan juga nanti akan mengetahui Kang Musli Channel nama YouTube ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau bicara mu'alaf, secara garis besar, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu secara garis besar. Terus mu'alaf itu bahasa apa? Mu'alaf itulah bahasa Arab. Jadi kalau diartikan bahasa kita, mu'alaf itu adalah untuk melembutkan atau yang lembut. Nah, untuk melembutkan atau yang lembut yang kayak apa? Jadi ketika ada seseorang yang dulunya itu agamanya non-muslim, kemudian dia masuk kepada muslim, berarti hatinya telah dilembutkan atau hatinya telah melembut untuk mampu dan mau menerima agama Islam. Masya Allah. Karena dalam pandangan kita sebagai umat Islam, orang Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling hak dan yang paling benar menurut Allah adalah agama Islam. Nah, maka ketika bicara mu'alaf, berarti orang tersebut hatinya telah dilembutkan oleh Allah untuk mau dan mampu menerima agama Islam. Karena untuk menjadi mu'alaf itu bagi orang-orang non-muslim yang sudah dewasa, itu tidak gampang. Nah, kenapa bicara nggak gampang? Karena secara hakikatnya yang membuat dia mu'alaf, yang membuat dia terbuka dadanya itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampangnya ngomong, mu'alaf adalah orang yang lembut hatinya, yang lentur hatinya untuk mau menerima agama Islam. Itu secara simpelnya. Nah, kalau secara global, mu'alaf itu adalah orang yang sudah totalitas siap dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk mau menjalankan syariatul Islam. Nah, bicara Indonesia itu kan negara yang plural. Betul. Plural agama, plural suku, plural ras, dan segala macam. Nah, kita lagi bicara tentang mu'alaf, tentu Indonesia itu plural agama. Agama yang diakui di Indonesia lewat undang-undangnya itu kan ada Betul. Islam, Kristen, Protestan, Katolik,
Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dari 6 agama ini, tentu kalau sudah kacamatanya orang yang bicara adalah orang Islam, tetap innad dina indallahil Islam. Tapi kalau kita bicara ke-Indonesiaan, gitu. Ketika ada 5 agama yang selain Islam tiba-tiba mu'alaf atau masuk Islam. Nah, kita welcome, alhamdulillah, selamat datang, al-muslimu akhul muslim. Tapi kita tidak boleh menyampaikan kepada, oh yang non-muslim itu adalah tidak benar. Oh yang non-muslim itu adalah salah ketika bicara ke-Indonesiaan. Tapi kalau sudah bicara tentang akidah, sudah bicara tentang tauhid, mu'alaf, sudah dilembutkan oleh Allah untuk mau menerima agama Islam. Berarti itu sebuah hidayah yang sangat luar biasa. Sekali lagi Allah menyampaikan innad dina indallahil Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Sangat jelas, detail penjelasan dari Ustadz kita ini. Nah baik Ustadz nih, karena memang mu'alaf itu kan sesuatu yang sangat berharga bagi memang orang-orang pemeluk agama non-muslim masuk kepada agama kita pasti. Salah satunya yang sedang viral bulan-bulan lalu ada Deddy Corbuzier Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik Pak Ustadz ya dari beberapa netizen-netizen kita. Bagaimana sih perlakuan umat Islam terhadap mu'alaf atau yang ingin mu'alaf? Biasanya kan memang khususnya dari orang-orang non-muslim ini, ketika ada orang yang pengen mu'alaf ini, memang ada beberapa cerita, katanya dibenci sama orang-orang yang memang tadi notabene itu bukan agama Islam. Atau bagaimana cara peran kita sebagai orang Islam menerapkan daripada menerima orang-orang itu menjadi mu'alaf, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, ini pengalaman pribadi. Ketika ngajar di salah satu majelis taklim, ini ada orang mu'alaf menyampaikan begini, Pak Ustadz, saya mu'alaf, masuk Islam baru beberapa bulan. Tapi orang tua saya, Pak Ustadz, terutama ibu saya, sangat membenci saya. Terus menyampaikan kalimat-kalimat yang kalau didengarkan ke telinga itu nggak enak, Pak Ustadz. Nah, tapi saya ini sudah yakin dengan Islam, Pak Ustadz. Nah ini, saya harus bagaimana? Nah, makanya pertanyaan Mas Habib Firman ini, kita umat Islam kudu bagaimana ketika melihat ada mu'alaf yang kronologisnya seperti yang tadi saya sampaikan. Tentu kita sesama umat Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Halo sahabatku muslim. Memang ketika sudah masuk Islam, akidah yang ada di dada, keyakinan yang kita yakini, itu memang satu hidayah dari Allah. Ketika nanti orang tua, saudara segala macam itu mencaci maki, tidak suka, itu salah satu perjuangan. Kalau kita menengok baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul, ketika belum diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, orang Quraisy, orang kafir semuanya suka. Bangga sama beliau, dipuja, dipuji, karena memang beliau orangnya al-amin. Dipercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat macam-macam. Nggak dusta lah, Ustaz. Nggak dusta segala macamnya, maka semuanya suka. Tapi ketika Nabi diangkat Rasul, menyampaikan syariatnya, menyampaikan ajarannya, wow, dicaci maki, dibenci, dihujat, bahkan akan dibunuh. Itu kan rintangan dan perjuangan. Karena untuk membela sesuatu yang hak, pasti akan ada rintangan, akan ada ujian. Maka paling kita sesama umat muslim kalau begitu sabar sahabat, itu perjuangan. Tapi tetap akidah kudu dipertahankan. Yang kedua sahabat, itu orang tuamu. Jadi tetap harus dihormati. Walaupun dia mencaci maki, walaupun dia benci segala macam karena kamu pindah agama, kamu tetap harus menghormati. Karena sesuai ayat Al-Quran di dalam surat Luqman, nanti ayatnya dicari. Cari ya. Masa udah ngomong surat, ayat berapa Pak Ustaz? Biasanya males nyari ya. Dicari. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Gitu.
Wa in jahadaka ala an tusika bima laisa laka bi'ilmun. Ketika nanti orang tuamu ini loh, orang tuamu mengajak mengarahkan kepada akidah yang memang berbeda dengan aturan yang ditentukan oleh Allah. Kamu nggak ngerti apa-apa. Itu bahasanya. Dan kamu sudah yakin tadi, saya yakin Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap untuk di dunia, fala tuti'huma, jangan ikuti akidah yang memang tidak sesuai dengan yang kita yakini. Kita sudah Islam, kita sudah iman kepada Allah, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, sahabat, tetap hormati ibumu, tetap hormati orang tuamu. Sampai kapanpun itu orang tuamu, di dunia harus tetap dihormati. Jangan dijauhi. Tapi kan saya kalau ke sana dicaci maki, dimarahi, tetap diparani. Ini ketentuan Islam. Itulah hebatnya Islam. Mu'allaf, hatinya lembut, lentur, maka tetap didatangi. Itulah yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Menarik banget jawabannya Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, biar kita lebih menarik lagi, saya sembari ngopi lagi Pak Ustadz. Silakan. Memang kopi cap NU, kopi cap NU, gelasnya NU rasanya sedep. Sedep Pak Ustadz ini. Ngopi ngobrol pintar. Betul. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri ada gambaran nggak Pak Ustadz mengenai sahabat-sahabat kita yang memang notabene ini kan belum masuk Islam Pak Ustadz. Ada nggak sih alasan-alasan mereka mengapa mereka ini ingin masuk mu'alaf Ustadz? Apa alasan-alasan mereka Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak memberikan penjelasan apa maksud dan tujuan mereka? Dan apa mereka itu kan biasanya itu orang-orang itu dapat mimpi, dia jadi Islam, dia pengen jadi mu'alaf atau bergaul dan semacamnya. Ini apa aja Pak Ustadz? Macam-macamnya orang-orang mu'alaf pengen masuk ke agama Islam. Baik. Ini kalau dibuka panjang lebar lah ya. Orang-orang yang cerdas, yang ilmiah, segala macamnya. Itu kan otomatis panjang nanti. Betul. Tapi kita cari yang simpel saja. Saya ini belum lama, sebulan ini atau 2 bulan ini ada yang masuk Islam. Itu pertama dari India. Mungkin tetangganya Syahrukan kali. Itu ada. Terus dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Nusa Tenggara Barat itu kan ada Tuan Guru Bajang. Nah, ini Nusa Tenggara Timur. Itu masuk Islam. Ketika kita tanya, ini orang-orang yang biasa, dalam arti bukan orang-orang yang ilmiah, yang membanding-bandingkan studi banding agama ini enggak. Orang-orang ini tidak begitu. Orang-orang ini hanya melihat kenapa Anda masuk Islam? Ya. Apakah Anda dipaksa atau maaf tanda kutip cuman mau nikah? Nah, betul Pak Ustadz. Dia rata-rata Islam hanya karena calon istrinya orang Islam. Akhirnya Islam. Habis Islam nanti balik lagi, kurang aja tapi tos ya. Nah, ini apa alasannya? Nah, menurut di antara mereka ya, ada satu, saya nggak tahu Pak, kalau subuh-subuh itu dengar suara azan kok rasanya enak. Jadi ketika Allahu Akbar, itu kok saya rasanya adem Pak. Jadi rasanya saya kepingin ikut ke masjid, ikut ke musola, melihat orang pagi-pagi berduyun-duyun. Itu nggak tahu, pokoknya saya rasanya senang. Yang kedua, ada lagi Pak Ustaz, saya ini kok rasanya kalau mendengar orang baca Al-Quran, kok rasanya nikmat. Saya nggak tahu lah. Tapi ada yang secara hitung-hitungan kecerdasan otak ada begini. Gini Pak Ustaz, orang Islam itu kalau saya lihat di lingkungan saya katanya, itu kalau ada orang yang meninggal, itu pada datang semua. Habis itu kalau malam ada apa itu Pak Ustadz, baca-baca tahlil, terus ada kue, ada makanan. Itu kayaknya kok hubungan silaturahminya sangat erat. Itu yang membuat saya hidup itu kan kita hidup sosial, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga. Jadi kalau selalu ketemu dengan tetangga itu rasanya sangat erat dan akrab. Maka di antara kuat yang jadi masuk Islam Pak Ustadz, rasanya kok jadi umat Islam itu sangat bersaudara. Ada yang meninggal kumpul sampai 7 hari, nanti kumpul lagi, rasanya seneng Pak Ustadz. Itulah salah satu kenapa saya masuk Islam. Di samping memang itu panggilan jiwa, panggilan hati Pak Ustadz, sehingga dada saya terbuka untuk menerima agama
Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada nggak Pak Ustadz syarat-syarat untuk masuk Islam Pak Ustadz? Bagi mereka yang memang belum tahu, saudara-saudara kita ini, apa sih syarat-syaratnya untuk memang masuk Islam, memeluk agama Islam Pak Ustadz? Baik. Syarat masuk Islam yang nggak ada syaratnya. Nggak ada. Jadi kalau mau masuk Islam harus bawa entok, ya nggak ada. Ya, masuk Islam harus bawa bebek, ya nggak ada. Syarat masuk Islam ya orangnya hidup, bernyawa, berakal, dan mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Dia sudah Islam, dia saudara kita, dan menerima hak apa yang menjadi haknya. Contoh, karena tetangga kita berbagi. Kalau musim zakat, ini mu'alaf juga dapat. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taubat ayatnya cari sendiri. Yo. Jangan nyari saya lagi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhirih. Jadi dalam asnaf zakat yang 8, ketika pembagian zakat mal atau pembagian zakat fitrah, itu nanti mu'alaf dapat. Contoh, tetangga kita ini baru masuk Islam. Tapi kaya, dia kaya pengusaha, tapi ketika masuk Islam, dari masjid, dari musola, ada zakat mal, ada zakat fitrah dibagi. Tujuannya apa? Menunjukkan kalau Islam itu adalah saudara. Saling berbagi. Ada hubungan erat. Saling menolong. Supaya mereka tambah, oh, betapa ademnya, betapa tentremnya ketika kita hidup bersama di masyarakat. Tidak bentar-bentar tutup pintu. Ya. Berangkat kerja, pulang tutup pintu. Mentang-mentang sekarang dunia IT. Apa-apa WA, apa-apa YouTube, apa-apa ini, tetangga nggak pernah ditengok. Nah, ternyata orang-orang mu'alaf ini seperti itu merasakannya, betapa hebatnya ketika di Islam itu penuh dengan pergaulan-pergaulan dari wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, untuk sahabat-sahabat One Man Production, Pak Ustadz, terakhir untuk Pak Ustadz ini tolong berikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita yang mualaf dan juga berikan optimis kepada mereka. Monggo Pak Ustadz. Baik sahabat One Man Production. Mulut Jawa ngomongnya susah. Sahabatku yang mualaf yang baru masuk Islam atau mualaf yang bentar lagi masuk Islam. Masih di ambang pintu karena lagi mempelajari. Kalau kita membuka di dalam Al-Quran surat Al-An'am 125. Allah menyampaikan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, Allah kepengen. Kalau sudah Allah kepengen tuh nggak ada yang mampu menghalanginya. Maka orang itu akan dibuka dadanya untuk menerima Islam. Makanya yang sudah masuk Islam atau yang detik-detik akan masuk Islam masih ragu. Dada manusia ketika sudah syahadat itu yang menghendaki Allah. Maka berbanggalah Anda yang baru masuk atau yang belum masuk tapi menjelang masuk. Semuanya itu bukan karena kehendak hati, bukan karena kehendak nafsu, tapi yang menggerakkan Tuhan pencipta alam semesta. Banggalah kalau sudah Islam. Kalau kita ada waktu cerita begini Mas Bro semua ini. One Man Production. Sahabat ngopi Ustaz. Sahabat ngopi. Ngobrol pintar. Gini loh. Maaf. Paman Nabi itu ada yang belum masuk Islam. Sampai Nabi menangis. Kenapa ya Allah, pamanku nggak mau Islam ya Allah, nggak mensikam 2 kalimat syahadat ya Allah, paman ayo buruan syahadat paman. Kalau paman tidak segera syahadat nanti aku di padang mahsyar nggak bisa menolongmu paman. Tapi tertutup hatinya, terkatup mulutnya. Karena apa? Allah belum menghendaki. Maka Nabi apa? Nangis ketika sudah wafat. Maka turunlah ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad. Yang memberikan hidayah itu bukan kamu walaupun kamu cinta kepada orang itu. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku yang baru mualaf, yang akan masuk Islam, banggalah.
Karena yang menggerakkan dadamu dalam kebenaran, ihdinas siratal mustaqim, langsung zat pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, meninggal dalam keadaan Islam. Islam, ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak nih. Semua ilmu-ilmunya benar-benar insya Allah nanti bisa diterapkan sama sahabat-sahabat kita yang sudah mu'alaf ataupun yang ingin mu'alaf, Pak Ustadz. Amin. Kira-kira kameranya yang mana yang pas deh? Bang, ini oke ini. Oke sahabat-sahabat sekalian, ngopi ngobrol pintar, kita sudah banyak berbincang-bincang sama guru kita, Ustadz muda kita, dan beliau juga Pak Ustadz punya YouTube juga Pak Ustadz ya? Punya, Mas. Nama YouTube apa Pak Ustadz? Kang Muslih Channel. Kang Musli Channel. Tolong dipencet tombol like, subscribe, Mas. Subscribe. sama komen-komen Pak Ustadz ya. Iya. Komen-komen yang baik-baik tentunya Pak Ustadz ya. Siapa tahu nanti sahabat-sahabat netizen ngobrol pintar ataupun juga One Man Production ingin menjelaskan ataupun ingin bertanya-tanya tentang mu'alaf, bisa langsung ke Kang Musli Channel ataupun langsung ke One Man Production. Oke sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekelumit pembahasan tentang mu'alaf. Yang insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian ini bisa mengerti dan juga bisa menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan ya Pak Ustadz Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Sama-sama. banyak mengganggu Pak Ustadz. Siap 86. Ya 86. Tapi memang di era pandemi seperti ini Pak Ustadz, kegiatan Pak Ustadz ini masih santai-santai Pak Ustadz ya? Ya santai aja, kita ngajar di rumah lewat daring. Daring apa sih? Dari Pak Ustadz. Sama-sama nggak tahu. Ya wis lah, begini aja. Oke sahabat One Man Production, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Siap.